Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana terus memberikan kepada kita anugerah bisa diberikan kesempatan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hal ini kita bisa menjadi sosok insan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Untuk kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-26 ya. Kemungkinan untuk pertemuan sore hari ini yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-26 dan ke-27. Walaupun di silabus di apa namanya dijadwalkan untuk pertemuan pekan ini adalah 27 dan 28. Akan tetapi karena di hadis ke-28 ini hadis yang cukup panjang dan masuk sangat penting dalam masalah pembahasan manhaj, maka kita mungkin akan sendirikan pembahasan hadis yang ke-28 pertemuan berikutnya insya Allah ya. Kemungkinan juga hadis yang ke-28 ini tidak bisa digabung dengan hadis yang lain karena memang sangat penting untuk dibahas secara detail ya, secara terperinci. Insya Allah akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Ya, baik. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan memulai untuk pembahasan hadis Arba'in Nawawi yang ke-27 atau 26. Bismillahirrahmanirrahim. Dari peserta ada yang bersedia membacakan mungkin sebelum saya handle nanti. Ada yang ikhwan ke Pak Apri? Nggak ada Ustaz. Gak ada ya. Ya. Baik. Pak Apri mungkin bacakan Pak Apri, silakan. Nah. Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala kasratu turuqil khair. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khutwatin Khotwatin. ya wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha anit turuki sadaqah Anit Toriqi. wa tumitul adha anit tariqi sadaqah rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, balik ke atas Pak Apri. Syukran, jazakallahu khairan. Eh, Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis dari kitab Arba'in Nawawi, beliau memberikan judul hadis yang ke-26 ini dengan kasrotu. Kasroh artinya jama' afwan, isi masdar dari kas kasir ya, atau kasuro yaksuru artinya banyak ya. Banyaknya turuk artinya di sini jalan ya. Jama dari toriqun ya. Jama dari toriqun artinya jalan. Al khair, jalan-jalan kebaikan. Sekali lagi kita pernah bahas bahwa surga Allah Subhanahu wa taala itu merupakan barang dagangan Allah yang sangat mahal harganya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala perbanyak cara atau jalan untuk mendapatkan surga tersebut. Ya, banyak amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala buka untuk mendapatkan barang mahal tersebut. Jadi enggak cuma satu cara aja untuk mendapatkan barang mahal tersebut, ya. Jadi banyak jalan, banyak cara untuk mendapatkan surga. Di antaranya yang terdapat di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ya, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau berdua meriwayatkan hadis dari para perawi hadis sampailah pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Hurairah. Ya, kita sudah pernah bahas siapa Abu Hurairah di pertemuan sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi beliau. Taib. Naik ke atas Pak Pri, mohon maaf. Lagi. Nah,
Syukran ya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu ini artinya adalah semua atau setiap, ya. Kul menunjukkan bentuk banyak, semua. Kullu sulama, sulama artinya ini persendian. Persendian. Minan nasi, dari seorang manusia, alaihi, nah, ini asmaul af'al disebutnya, ya. Asmaul af'al itu artinya bentuk isim tapi menunjukkan fiil. Alaihi artinya wajib, ya, atau harus disedekahkan, ya, sedekah. Ada kewajiban untuk bersedekah dari persendian dari seorang manusia, ya. Kulla yaumin tatlu fihi syamsu. Setiap hari, ya, kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u artinya terbit, ya, terbit pada hari tersebut, asyamsu matahari, ya. Ini matahari atau surya. Baik. Maksudnya setiap persendian anak Adam setiap harinya, yang dimana hari tersebut matahari terbit, ya, wajib untuk bersedekah. Baik, ya. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat sebanyak 360 sendi. Baik, ini, ya. Kalau nggak percaya silakan dihitung aja, ya. Dari setiap tubuh manusia itu memiliki 360 sendi. Hal ini dituturkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, fil insani thalathu mi'atin wasituna mifsalan. Ya. Pada seorang manusia terdapat 360 mifsal, sendi. Fa'alaihi an yatasaddaqa ala kulli mifsalin. Dia wajib untuk bersedekah dengan setiap sendi tersebut, kata Rasulullah SAW. Fi kulli yaumin sadaqah. Pada setiap hari dia harus bersedekah dengan sendi tersebut. Taib. Ya. Nanti akan kita sebutkan satu amalan yang bisa mencukupkan dengan satu amalan tersebut untuk mensedekahi 360 sendi ini. Satu amalan tersebut nanti akan kita sebutkan di akhir, setelah kita sebutkan hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, sekali lagi, dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Yang mana setiap sendi itu, kata Rasulullah SAW, wajib bagi pemiliknya untuk bersedekah dengan sendi tersebut. Apa saja bentuknya, kata Rasulullah SAW? Ta'dilu bainatsnaini. Ta'dilu di sini artinya mendamaikan. Mendamaikan. Baina itsnaini, antara dua orang. Baina, antara, itsnaini, dua orang. Ya. Maksudnya bagaimana mendamaikan dua orang yang sedang retak hubungannya atau sedang bermusuhan atau sedang cekcok, ya. Kata Rasulullah SAW itu termasuk sedekah. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis mendamaikan dua orang ini termasuk amalan baik yang ketika pelakunya berbohong demi mendamaikan dua orang yang ribut ini, yang berselisih ini, yang cekcok ini, atau yang sedang bermusuhan ini, tidak dikatakan dusta dia.
Ya, ada 3 bentuk amal perbuatan, berbohong di dalamnya tidak berdosa. Selain dari 3 ini nggak boleh bohong sama sekali. Ya, yang pertama, perbuatan tersebut adalah tadi untuk mendamaikan 2 orang yang sedang ribut, cekcok. Yang kedua, boleh berbohong dalam kondisi sedang perang, dalam keadaan perang. Itu berbohong dalam hal ini nggak boleh, nggak masalah, bukan nggak boleh, afwan, nggak masalah, nggak dosa. Ya karena kata Rasulullah SAW, al-harbu khida, peperangan itu adalah tipu daya. Ya kalau kita jujur dalam perang ya habis. Ya misalnya seseorang bernegosiasi dengan musuh misalnya, ditanya berapa jumlah pasukan Anda? Ya 5.000 pasukan, padahal cuma 500 orang misalnya, nggak masalah dan nggak dosa, nggak bohong. Ya, yang ketiga adalah ini, gombal suami ke istri atau istri ke suami dalam rangka untuk melanggengkan rasa cinta mereka berdua. Itu nggak masalah, tidak berdosa. Ya, bohong dalam rangka gombal si suami kepada istri atau istri kepada suami dalam rangka untuk melanggengkan cinta kasih mereka berdua, ini nggak masalah. Ya, misalnya nih istrinya ya puji cantik sekali, padahal biasa-biasa aja ya wajahnya, nggak ada perubahan gitu-gitu aja gitu ya, itu nggak masalah untuk melanggengkan hubungan cinta kasih 2 orang suami istri tersebut. Taib ya. Nah, di sini mendamaikan 2 orang yang berseteru ini termasuk amalan soleh dan termasuk sedekah ya, yang bisa apa namanya eh, digunakan oleh seseorang untuk bersedekah terhadap persendian yang dia miliki setiap harinya. Ya, karena apa? Karena Islam ini sangat menjunjung persatuan. Persatuan yang dibangun oleh Islam adalah persatuan di atas akidah, di atas agama, bukan yang dibangun di atas kesukuan, bukan yang dibangun di atas ras, kepentingan kelompok atau golongan, tapi yang dibangun di atas agama. Makanya banyak ajaran agama yang menganjurkan untuk bersatu. Di antaranya apa? Islam menutup pintu perpecahan. Apa di antaranya? Permusuhan. Makanya di dalam Islam dilarang untuk mendiamkan seorang muslim lebih dari 3 hari. Ya, la yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena hal itu bisa merusak persatuan, kekuatan kaum muslimin. Ya, dan banyak lagi hal-hal yang lain yang Islam menjaga persatuan Islam. Ya, sekali lagi barometernya adalah akidah dan agama. Ya, tapi bukan kesukuan, bukan faktor golongan atau kepentingan kelompok. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tu'inu rajula fi dabbatihi. Wa tu'inu. A'ana yu'inu artinya membantu, menolong. Ya. Anda menolong seseorang, ar-rajul artinya di sini seseorang, fi dabbatihi, pada hewan tunggangan. Zaman dahulu mungkin adalah kuda atau unta atau keledai. Zaman sekarang bisa di apa namanya dianalogikan dengan motor misalnya atau mobil atau truk atau yang lainnya ya, yang dianggap sebagai kendaraan ya. Anda menolong seseorang di kendaraannya, fatahmiluhu alaiha. Hamala yahmil artinya membawakan alaiha ke atas kendaraan tersebut atau mengangkatnya ya. Autar faulahu atau mengangkatkan di sini sama, membawakan di sini maksudnya adalah mengangkatkan barang ya, mengangkatkan barang ke atas kendaraan, kendaraan atau tunggangan ya. Mata'ahu di sini barang.
termasuk sedekah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah di sini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk saling tolong menolong, memudahkan urusan orang lain, ya, dan termasuk sedekah. Jangan dianggap hal itu hanya sebagai amalan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang dia memudahkan, ya, urusan seorang mukmin dari urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala, atau barang siapa yang menolong urusan atau yang membantu urusan seorang mukmin dari urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia atau bantu dia nanti kesulitan dari kesulitan-kesulitan di akhirat, ya. Seperti itu. Ini eh, termasuk sedekah, ya. Jangan dikira hal sepele. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wal kalimatu thayyibatu. Al kalimatu thayyibah artinya ucapan. Walaupun dalam bahasa Arab makna kalimat itu artinya kata, ya. Maksudnya di sini adalah kata yang baik atau ucapan yang baik, termasuk sedekah. Seorang mengucapkan subhanallah misalnya ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah atau masya Allah misalnya, yang membuat dia kagum misalnya, takjub gitu ya. Subhanallah. Kemudian dia ditimpa musibah, innalillahi misalnya, ya. Ketika dia apa tuh namanya? Kesal misalnya, dia bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Dan seterusnya, ucapan-ucapan yang baik. Ya, bahkan ucapan-ucapan biasa namun baik juga termasuk sedekah kata Rasulullah SAW. Misalnya kita menghindarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci ucapan-ucapan yang fahish al-badhi. Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Innallaha yubghidul fahishal badhi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci ucapan al-fahish yang kasar, ya. Mohon maaf, biasanya bahasa bisa binatang gitu ya, celaan-celaan biasanya dengan menggunakan bahasa-bahasa kasar yang menyakitkan. Al-badhi artinya yang mengandung unsur cabul, ya. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhumul mukhalafahnya, ketika seseorang dia mengucapkan perkara-perkara yang baik, ucapan-ucapan yang baik, termasuk amalan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW, hal itu dinilai sedekah. Baik. Wa bikulli khatwatin, dan setiap khotwah artinya langkah. Setiap langkah tamshiha yang dia langkahkan. Tamshiha artinya dia langkahkan kakinya atau langkahkan kakinya kepada menuju sholat, sedekah. Itu termasuk sedekah. Bahkan di dalam sebuah riwayat, ya, setiap langkahnya itu akan menghapuskan satu kesalahan, ya. Langkah yang lainnya itu mengangkat derajat. Itu keutamaan bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Taib wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Itu termasuk sedekah. Makanya rajin-rajinlah untuk melangkahkan kaki ke masjid. Semakin banyak langkah kaki yang dilangkahkan menuju ke masjid, maka semakin banyak sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang, ya, dan mendapatkan pahala sedekah tersebut. Taib, ya. Satu langkahnya mengangkat derajat, satu langkahnya menghapuskan kesalahan. Itu keutamaan bagi orang yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Bagaimana dengan yang naik kendaraan? Apakah juga termasuk dihitung apa namanya sedekah, seperti setiap satu langkahnya itu dinilai satu kebaikan atau menghapuskan keburukan atau mengangkat derajat? Tentunya Allah Subhanahu wa taala maha tahu, ya. Dengan seseorang naik kendaraan ke masjid, itu Allah maha tahu
bila dikonversi ke bentuk langkah kaki dari rumah dia dengan menggunakan kendaraan itu kira-kira berapa langkah Allah Maha tahu ya. Tentunya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang yang naik kendaraan pun termasuk orang yang mendapatkan keutamaan dari hadis Nabi Muhammad SAW, wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Bukan berarti kalau mau dapat pahala sedekah dengan berjalan ke masjid itu nggak boleh naik kendaraan, bukan. Ya, yang naik kendaraan pun insya Allah Allah Maha tahu. Ya, berapa langkah yang dilangkahkan oleh kendaraan tersebut. Ya, bila dikonversi dengan bentuk kaki seseorang, ya atau mungkin kaki hewan tunggangan seperti itu. Baik, ya. Nah, apalagi ada keutamaan khusus bagi orang-orang yang dia melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat isya dengan sholat subuh ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril masyaina ya ilal masajid bin nuri tami fi dzulmatil laili bin nuri tami yaumal qiyamati." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid di waktu gelap. Para ulama menyebutkan bahwa sholat yang dilaksanakan di waktu gelap adalah sholat isya dengan sholat subuh. Ya, bin nuri tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Yang mana ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi kegelapan. Ya, orang-orang yang melaksanakan sholat akan melangkahkan kakinya di waktu gelap untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Itulah keutamaan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, terutama sholat-sholat yang dilaksanakan di gelap hari atau di gelap malam. Ya, wa tumitul adza anit tariqi shadaqah, dan engkau, tumi itu artinya menyingkirkan, menyingkirkan al adza, gangguan, taib, ya, dari jalanan termasuk sedekah. Terkadang kita mungkin lagi jalan iseng gitu ya, ada ngelihat batu atau ngelihat misalnya ada apa kita tendang, ya. Mungkin kita anggap itu sepele, bukan sebuah amal kebaikan. Ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan sebuah keburukan, bukan sebuah amal sepele, tapi merupakan sebuah amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sedekah yang kita diperintahkan untuk bersedekah setiap harinya untuk mensedekahkan 360 persendian kita. Ya. Kebalikannya berarti bagi orang yang sengaja menebar keburukan atau menebar gangguan di jalan, ya seperti mungkin mohon maaf gitu ya, orang yang nebar paku di jalan demi kelancaran usahanya, yaitu afwan, mohon maaf ya, mohon maaf, mungkin nggak semuanya, ya. Ada oknum-oknum tertentu yang dia mencari rezeki dengan cara menebar paku di jalan, ya. Ketika ada korban ya dia dapat rezeki di situ, ya, dan lain sebagainya. Mungkin ada juga orang yang iseng terkadang nebar gangguan, tujuannya apa, untuk misalnya ada eh, retribusi gitu ya, sengaja jalan dibuat rusak seperti itu, ya, atau dia tebar gangguan-gangguan yang lainnya ya supaya orang nanti kalau jalan ini jadi nggak enak atau rusak, di situ nanti ada manfaat yang dia dapatkan. Nah, ini berarti termasuk perbuatan dosa, ya, ini. Dan bahkan menyingkirkan gangguan ini termasuk bagian dari iman, kata Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW beliau bersabda, al iman bid'un wa sab'una aw sittuna syu'batan. Iman itu memiliki 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang keimanan. Oh, Masya Allah ya. Iman memiliki 73 sampai 79 karena kata syu'bah itu bilangan antara 3 sampai 9. Syu'bah ya. Syu'bah bilangan dari 3 sampai 9. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adza anit thoriq. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan.
paling rendahnya kata Rasulullah SAW menghindarkan atau menghilangkan gangguan dari jalan. Sekali lagi terkadang orang tidak menganggap ketika dia lagi jalan membuang kerikil, membuang batu atau lain sebagainya atau beling misalnya di jalan dia cuma iseng aja tendang gitu kan ya. Ternyata itu merupakan dia telah mengamalkan pengamalan iman yang paling rendah, yakni menghilangkan gangguan dari jalan. Ya, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk bagian dari iman kata Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwa iman itu bercabang 1 sampai 79 cabang? Yang menjadi pertanyaan, kenapa iman itu enggak utuh satu, ya, enggak satu aja, ya, tapi kok dibikin bercabang, ya, enggak dibikin satu aja, kenapa? Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika seseorang melakukan amalan yang hal tersebut bisa menafikan keimanan, tidak secara langsung dia divonis sebagai kafir. Ya, misalnya seorang berzina atau minum khamar misalnya. Kalau iman itu satu bentuk, satu kesatuan, ketika seorang berzina dia langsung divonis kafir. Alias berarti semua amal ibadahnya yang telah dia kerjakan sebelumnya terhapus semuanya, habis semuanya. Ketika dia minum khamar sekali aja, dia sudah kafir. Semua amal ibadahnya sirna, ludas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman itu bentuknya satu kesatuan. Ya, taib. Nah, iman dijadikan bercabang, menjadikan seorang ketika dia melanggar sebuah aturan atau dia berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dihukumi kafir. Hanya saja dikatakan seorang mukmin naqisul iman. Seorang mukmin tapi imannya berkurang. Seorang mukmin tapi imannya sedang berkurang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang berzina, ketika dia berzina itu dia sedang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti dia kafir, tapi imannya adalah dalam kondisi sedang berkurang, tidak sedang full. Kalau sedang full imannya, dia nggak mungkin berzina. Ya, naqisul iman. Baik, inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun keyakinannya orang Murji'ah, ya, mereka menjadikan iman itu satu kesatuan. Selama seseorang dia tidak meyakini dalam hatinya perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari keimanan, kekufuran, maka dia tidak maka imannya tetap mutlak, sempurna, ya. Misalnya orang yang berzina, orang minum khamar, selama dia tidak meyakini sesuatu yang meyakini dalam hatinya sesuatu yang bisa mengeluarkannya dari keislaman, dari keimanan, maka imannya tetap mutlak. Sama seperti imannya Abu Bakar, imannya Umar, imannya para sahabat yang lainnya, seperti itu. Ya, itu orang-orang Murji'ah. Makanya kemaksiatan kata mereka nggak berpengaruh kepada berkurang atau bertambahnya iman seseorang. Kalau orang Khawarij mereka beranggapan bahwa pelaku dosa besar itu dihukumi kafir. Nah, ini ya, dua kelompok yang berseberangan. Khawarij dengan Murji'ah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ini pertengahan. Orang yang melakukan dosa besar, dia tetap dikatakan sebagai seorang beriman, namun naqisul iman, imannya berkurang. Ya, dia tidak kafir, tapi imannya tidak sempurna. Ya, makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu dikatakan sebagai ahlul wasat, kelompok pertengahan di dalam masalah iman. Karena Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Taib, ini berkaitan dengan masalah hadis yang ke-27. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, satu bentuk amalan yang bisa mencukupkan diri kita untuk
bersedekah dengan semua persendian yang ada dalam tubuh kita, melaksanakan 2 rakaat sholat duha ini, ya. Dalam sebuah riwayat bahwa dikatakan 2 rakaat sholat duha itu mencukupkan untuk mensedekahi semua persendian yang ada dalam tubuh kita. Ya, makanya dianjurkan sekali untuk melaksanakan sholat duha setiap harinya. Meskipun dalam sebuah pendapat dikatakan bahwa Rasulullah SAW dahulu beliau kalau melaksanakan sholat duha itu ya saking terus menerusnya sampai-sampai dikatakan beliau ini tidak pernah meninggalkan sholat duha selama-lamanya. Ketika beliau meninggalkan sholat duha, beliau itu lama meninggalkannya sampai-sampai dikatakan beliau itu tidak pernah melaksanakan sholat duha. Ya, menunjukkan bahwasanya sholat duha ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Ini salah satu pendapat ya dalam mazhab Hambali. Taib ya. Wallahu alam bisawab, ini termasuk perkara yang dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat duha ya, untuk mensedekahkan atau mencukupkan mensedekahkan anggota persendian yang ada di dalam tubuh tubuh kita. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan kita bisa amalkan hadis ini ya dalam keseharian kita ya. Jika kita mendapati ada saudara kita, 2 orang muslim yang tidak akur, kita berusaha untuk menjadi juru damainya ya, menjadi apa namanya juru islahnya ya. Nah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa qala innani minal muslimin ya. Eh, apa namanya, saya lupa dalam sebuah ayat ya, intinya mendamaikan 2 orang berseteru ini, 2 orang yang sedang cekcok ini merupakan sebuah amal amal soleh ya. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi, yang kedua, kita ketika mendapati ada seseorang yang dia kesulitan misalnya naik kendaraan karena dia mungkin sudah tua atau sudah jompo atau dia keberatan untuk mengangkat barang ke atas kendaraannya, maka kita bantu ya tanpa diminta, kita berusaha untuk membantunya ya. Hal itu dikatakan sebagai nilai sedekah. Kemudian kita berusaha menjaga lisan kita ya untuk tidak berkata-kata kecuali perkataan yang baik ya, sebagaimana hadis yang pernah kita bahas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang terakhir, afwan, yang berikutnya yang ketiga adalah yang keempat adalah eh, kita memperbanyak langkah menuju ke masjid ya. Baik, yang terakhir adalah kita berusaha menghindarkan atau membuang apa namanya gangguan-gangguan di jalan. Bukan berarti sedekah untuk apa tuh namanya mencukupkan apa untuk apa sedekah untuk persendian yang ada dalam tubuh kita cuma amal-amal ini saja, tidak ya. Ini apa namanya hanya sekian dari sekian banyak amal-amal soleh yang bisa kita kerjakan untuk mensedekahkan persendian yang ada dalam tubuh kita. Ini hanya beberapa contoh aja ya, masih banyak amal-amal lain ya, masih banyak amal-amal yang lain yang kita bisa kerjakan untuk mensedekahkan persendian yang ada dalam tubuh kita. Taib, kalau alam bisawab ini apa tuh namanya hadis yang ke-26. Kita lanjut ke hadis yang 27. Taib ya. Hadis yang ke-27 ini hadis berkaitan dengan masalah dosa dan kebaikan ya. Berkata al-muallif atau pengarang kitab Arba'in Nawawi, yakni al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-birru wal ithmu. Anin Nawasi ibni Sam'ana radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu, rawahu Muslim. Wa an Wabisata bani Ma'badin radhiyallahu taala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbak al birru ma tama'annat ilaihi nafsu wa tama'anna ilaihi al qalbu
wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Haditsun hasanun rawainahu fi musnadail imamaini Ahmad ibn Hanbalin wa Darimi bi isnadin hasanin. Baik, naik ke atas Pak Apri. Baik. Al-Muallif Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau memberikan judul hadis yang ke-27 ini dengan judul Al-Birru, kebaikan, wal ism, dan dosa. Yang maksud dari dua kata ini maksudnya adalah dhawabit, ya. Apa? Artinya dhawabit itu artinya kriteria, ya. Yang akan disebutkan di sini adalah kriteria kebaikan dan dosa. Apa sih kriteria kebaikan dan dosa itu? Ya, kisi-kisinya hadis ini itu akan berbicara tentang masalah indikator, indikator alami yang Allah tanam, ya, yang Allah tanam di tubuh manusia. Ibaratnya di mobil itu ada indikator-indikator yang menunjukkan mobil ini mesinnya panas, mobil ini kurang oli, mobil ini akinya soak dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita buka, kalau kita nyalakan mobil itu, ya, di sini ada indikator oli, kemudian mesin, ya, kemudian juga mungkin kondisi aki, ya, itu indikatornya. Nah, selama indikatornya itu benar, nggak ada yang konslet, seseorang bisa mengontrol. Oh, mobil ini aman, ya, nggak panas, akinya masih aman, nggak soak, gitu ya. Olinya masih bagus, gitu ya. Ini. Nah, hadis ini berbicara tentang indikator alami yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam tubuh seseorang, dalam jiwa seseorang terkait masalah kebaikan dan dosa. Taib. Hadis ini yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama An-Nawas bin Sam'an, ya. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhoi beliau. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al birru, kebaikan itu husnul khuluq. Ternyata indikator kebaikan itu adalah husnul khuluq. Husnul artinya baik, khuluq artinya akhlak. Berarti akhlak yang baik. Toib. Akhlak baik. Nah, ini dia. Ya, atau kebajikan deh. Kalau bukan kebaikan mungkin kita akan ganti yang lebih kerennya kebajikan. Ya, kebajikan itu ternyata terhimpun dalam akhlak yang baik. Kita tahu bahwasanya akhlak yang baik ini merupakan perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhlak yang baik itu merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya orang yang memiliki akhlak yang baik itu akan bisa menyamai amalannya orang yang berpuasa, ya, dan amal-amal soleh yang lainnya. Insya Allah ini keutamaan orang yang berakhlak baik. Bahkan Allah janjikan juga bagi orang yang berakhlak baik, ya, eh, orang yang berakhlak baik itu dijanjikan akan diberikan sebuah rumah di surga yang paling atas. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa." Ya, aku menjamin dengan sebuah rumah yang ada di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia berhak untuk berdebat. Wa ana za'imun baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Aku
menjamin dengan sebuah rumah yang berada di surga pertengahan bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bercanda, ya. Dan yang terakhir, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqu, dan aku menjamin dengan sebuah rumah yang berada di surga paling atas bagi orang yang baik akhlaknya. Tentunya orang yang baik akhlaknya dia akan baik, tidak berdusta, tidak mudah mendebat orang, tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya, makanya kata albir di sini ini umum, ya. Maka albir ini umum, ya. Albirru itu umum, kebaikan, ya, atau kebajikan itu umum. Di sini mencakup apa namanya? bermuamalah bermuamalah dengan baik kepada manusia, ya. Seperti contohnya berbakti kepada orang tua gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah. Artinya albir itu, kebajikan itu adalah baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Seperti itu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil." Was-sa'ilina wa fir riqab wa aqama sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya, bukanlah kebajikan itu hanya sekedar menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Akan tetapi kebajikan itu adalah bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab dan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Di situ disebutkan adalah bentuk-bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, kemudian dia memberikan hartanya, ya, dengan penuh kerelaan dia kepada orang-orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Kepada anak-anak yatim dia berikan, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang menempuh perjalanan, dan orang-orang yang meminta, wafir riqab, dan orang-orang yang berada ditahan jiwanya atau diperbudak, ya. Kemudian dia menjalankan sholat, membayar zakat, dan seterusnya, ya. Ini berarti yang kedua adalah bermuamalah dengan baik kepada manusia. Di antaranya adalah berbakti kepada orang tua. Itu, ya. Innal abda la yablughu bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya seorang hamba dia akan bisa mencapai derajat orang yang melakukan puasa dengan orang yang melakukan qiyamul lail dengan akhlaknya yang mulia. Ma min syai'in, dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat timbangannya nanti pada hari kiamat bagi seorang hamba selain dari akhlak yang baik. Tentunya orang yang memiliki akhlak yang baik itu akan menghimpun semua kebaikan dalam dirinya. Ya, dia enggak berdusta, dia enggak mencuri, dia enggak berbuat kesyirikan dan lain sebagainya. Itulah husnul khuluq. Ya, maka husnul khuluq ini menghimpun semua kebaikan. Baik. Ya, itu eh, maksud dari albirru, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan kata albir, Bapak Ibu sekalian, kata albir ini merupakan kata yang biasa digandengkan dengan kata takwa, ya. Biasanya kata albir ini, kebajikan ini digandengkan juga biasanya dengan kata takwa.
Ya, albirru yaitu takwa. Takwa yaitu albirru. Ya, tapi kalau disatukan, ya, kalau dipisahkan ini maknanya berbeda. Ya, kalau dipisah ada pembatas di sana, misalnya cuma dikatakan albirru, kebajikan, mencakup kata takwa. Tapi kalau dia disatukan ini memiliki makna yang berbeda. Albirru itu artinya lebih kepada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berbuat baik kepada manusia. Sedangkan takwa itu kalau digandengkan dengan albir artinya lebih kepada meninggalkan maksiat, ya, meninggalkan maksiat. Ini kata yang kalau disatukan dia memiliki makna tersendiri, tapi kalau dia disebutkan sendiri memiliki makna yang sama, mencakup itu juga. Ya, ini kata albir. Taib, ya. Ternyata kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, sementara dosa itu, nah ini dia. Indikasinya adalah maha kafi nafsi. Apa yang membuat ragu dalam jiwa seseorang. Ya, bagi orang yang jiwanya bersih, masih benar indikatornya ketika dia berbuat maksiat itu, dia akan bergemuruh dalam hatinya, nggak tenang. Ya, maha kafi nafsi, membuat jiwa tidak tenang. Jiwa tidak tenang, ya, ragu atau tidak tenang nih di sini artinya juga, ya. Contoh misalnya, orang yang tidak terbiasa dia berbohong. Seketika dia sekali berbohong, dia akan terus terbayang-bayang dalam pikiran dan hatinya itu perasaan menyesal, ya, sedih dan lain sebagainya. Tapi, ya, kalau dia terus aja sekali berbohong, dia cuekin, dia abaikan, dia abaikan terus, lama-lama indikatornya jadi rusak. Ya, sama seperti mobil ketika ada indikator, wah ini oli kayaknya nih, lampu indikator olinya ini sudah kedip-kedip, harus ganti oli segera. Ya, pemilik mobil cuek aja, diabaikan, biarin aja deh, nanti aja, lama-lama indikatornya jadi rusak. Ya, akhirnya apa? Dia tidak bisa mendeteksi kerusakan tersebut. Akhirnya apa? Dia anggap maksiat jadi hal biasa. Ya itu. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, innal abda idza adnaba dzanban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia berbuat dosa, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan satu noda hitam di dalam hatinya. Ya, apabila dia tambah dosa-dosa tersebut dalam hatinya, maka akan terus Allah akan tambah titik di sini sampai hatinya itu menjadi hitam kelam, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf mana lagi yang mungkar. Tapi kalau dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapus hati tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala akan hapus hati tersebut, apa namanya, noda-noda tersebut, sehingga kembali menjadi hatinya menjadi bersih, ya. Itu. Ini makanya sekali lagi indikator dosa dan maksiat itu bisa kita kenali dalam diri kita. Apa indikatornya? Yang membuat ragu dalam jiwa kita, membuat hati kita ini nggak tenang, jiwa kita ini nggak tenang. Kedua, indikator dari dosa adalah wakarih ta'an yattali'a alaihin nas, dan kamu benci, nggak mau an yattali'a diketahui oleh manusia atau oleh orang-orang. Nah, ya, ketika misalnya ada orang yang dia seorang awalnya soleh, ya, tidak biasa melakukan kemaksiatan, kemudian dia terjerumus kepada kemaksiatan, gitu ya. Dia nggak mau ada orang yang melihat kemaksiatan dia, ya. Sebisa mungkin dia tutupi, ya. Sebisa mungkin dia tutupi kemaksiatan tersebut. Tapi kalau orang yang dia
membiasakan dirinya berbuat maksiat, lama-lama kemaksiatan dianggap biasa. Orang ngelihat pun ya dia malah tambah bangga, ya. Dia malah tambah bangga kalau kemaksiatannya itu dikenal oleh orang lain. Ya, mohon maaf, zaman sekarang orang sudah banyak yang tidak lagi malu dengan kemaksiatan, ya, yang mengumbar misalnya aibnya di media sosial, ya, mengumbar auratnya dan lain sebagainya, gitu ya. Bukannya malah malu tapi malah bangga. Nah, orang seperti ini berarti bisa dikatakan indikator dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tanamkan dalam jiwanya itu sudah putus, sudah rusak. Ya, perlu diperbaiki, perlu dibawa ke bengkel. Ya, bagaimana cara bawa ke bengkelnya? Perlu mendapatkan siraman rohani dari orang-orang yang mumpuni di dalam memberikan nasihat pada orang tersebut, ya, berupa siraman Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, dan perkataan-perkataan para ulama terkait masalah perbuatan maksiat tersebut, ya. Ini zaman sekarang banyak orang yang joget-joget di media sosial dan sebagainya, gitu ya, lewat TikTok dan sebagainya, nggak malu-malu lagi, justru malah bangga kalau dilihat oleh orang-orang, ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku akan dimaafkan, diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Ya, bagaimana bentuk terang-terang berbuat maksiat? Ketika seseorang melakukan kemaksiatan yang kata Rasulullah SAW di malam hari, ya, di pagi harinya Allah telah menutupi aibnya, di pagi hari orang tersebut dia malah membuka aibnya tersebut, dia sebarkan kepada orang lain. Ya, makanya ketika kita terjerumus kepada kemaksiatan atau kesalahan karena memang jatuh kepada kemaksiatan ini sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada anak Adam. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu punya kesalahan, dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus husnudzon. Kenapa Allah menginginkan manusia berbuat salah? Ya, telah berkehendak manusia berbuat salah. Ada tujuan lain. Kenapa Allah takdirkan manusia berbuat salah? Kenapa? Supaya manusia dengan berbuat salahnya tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia tidak merasa takjub, tidak merasa ujub dengan dirinya. Ketika orang dia tidak pernah berbuat salah, dia bisa ujub, merasa hebat. Ya. Tidak ter, tidak tergelincir kepada kesalahan. Dengan dia berbuat salah, dia sadar bahwasanya dia ini makhluk lemah, ya, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara hikmah kenapa Allah jadikan manusia suka berbuat salah di antaranya supaya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Pemberi Taubat dan lain sebagainya ini digunakan oleh manusia, ya. Dan nama Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala ini nampak asarnya, ya, efeknya kepada manusia. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika melihat hambanya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, ini dua indikasi dosa, ya. Dosa tersebut bila dilakukan membuat jiwa kita ini tidak tenang. Yang kedua, kita nggak mau dilihat oleh manusia atau orang-orang lain. Taib. Dari yang kedua, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai dia. Dia berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi, ataitu aku datangi atau aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya. Disebutkan dalam eh, redaksi hadis ini bahwa Ma'bad atau Wabis bin Ma'bad ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menyebutkan apa tujuan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah bisa menebak, ya, maksud dan tujuan kedatangan Wabis bin Ma'bad tersebut kepada beliau. Makanya Rasulullah SAW beliau langsung bertanya kepada Wabisa bin Ma'bad, maksud dan tujuan kamu datang ke sini itu, ya, jika tas'alu, mana Pak Apri? Hapus dulu Pak Apri yang atas. Mohon maaf. Tolong bantu. Nah, taib, ya. Jika tas'alu anil birri, apakah kamu datang ke sini untuk bertanya tentang albir, kebajikan? Maka Wabisa bin Ma'bad bertanya,
Iya, wahai Rasulullah. Qala istafti qalbak. Silahkan tanyakan pada dirimu. Nah, di sini ya, tanyakan pada dirimu sendiri. Ini indikasi atau indikator yang Allah tanamkan dalam tubuh manusia terkait masalah dosa dan kebaikan. Ya, setiap orang telah Allah berikan indikator kebaikan dan keburukan dalam tubuhnya, dalam dirinya. Ya, bagi orang yang menjaga indikator tersebut dengan baik, maka akan tetap normal dia terjaga. Bagi orang yang mengabaikan indikator tersebut, maka lama-lama akan rusak sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, silahkan tanya pada hatimu. Istafti, mintalah fatwa di sini. Tanyakan atau mintalah fatwa, ya. Mintalah fatwa kepada hatimu, ya. Hati kita bisa menilai sendiri. Albirru, kebaikan itu atau kebajikan itu kata Rasulullah SAW, matma'annat, yang membuat jiwa tenang. Matma'annat artinya membuat tenang. Ilaihin nafsu, ya, membuat jiwa menjadi tenang. Matma'annat artinya tenang, an-nafsu artinya jiwa. Ya, kebajikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa tenang. Kita jika sudah selesai melakukan sebuah amal kebajikan, biasanya hati ini menjadi tenang, ada kepuasan tersendiri, ya. Wa atma'anna ilaihil qalbu, dan menjadi tenang hati, ya. Kalau kita melakukan sebuah amalan yang hati kita itu tenang, hati kita ini tidak ragu-ragu, jiwa kita menjadi tenang, tidak ragu-ragu, berarti itu merupakan amal kebajikan, ya. Makanya di sini di pentingnya menuntut ilmu, ya. Kita bisa tahu mana amal kebajikan, mana amal keburukan yang kita padukan dengan naluri insting jiwa kita, ya. Wal ithmu, sementara dosa itu mahaka fin nafsi, ya. Ini mahaka yang tidak membuat atau membuat tidak tenang, ya. Haka artinya membuat ragu-ragu, gundah gulana lah, ya. Gundah gulana, membuat jiwa menjadi gundah gulana. Mahaka fin nafsi wa taraddada fi sadri, dan taraddud artinya ragu-ragu, ya. Ini saya misalnya ada seseorang, dia habis eh, datang ke bank konvensional misalnya, dia nggak tahu sebelumnya eh, hukum hal tersebut, ya, tapi kok timbul dalam hatinya keraguan-raguan, kok saya nggak tenang ya setelah saya misalnya bertransaksi dengan bank konvensional. Nah, berarti itu dia indikasi indikator hatinya masih masih bagus, masih baik, ya. Karena timbul keraguan dari apa yang dia lakukan saat itu, ya. Wa in aftakan nasu aftauka. Meskipun orang-orang memfatwakan, walaupun orang-orang memfatwakan bolehnya hal itu. Nah, kata orang-orang, oh ini mah boleh, ya. Tapi jiwa kita itu tidak bisa berbohong. Ya, misalnya sebagian orang menganggap kalau bermuamalah dengan bank konvensional itu hal yang boleh-boleh saja, ya. Sementara menurut syariat tidak boleh seseorang bermuamalah dengan bank konvensional, ya. Meskipun hanya sekedar di sana dia apa namanya eh, menabung, gitu ya, menabung. Karena di sana ada akad yang kita setujui, kita sepakati. Ini apa? Ada unsur riba di sana yang kita sepakati ketika kita menabung di sana. Baik. Ya, orang mungkin menganggap hal itu biasa, ya. Boleh-boleh saja. Wallahu alam, ini berkaitan dengan masalah eh, sebetulnya ada sebagian kalangan asatidz juga ada yang menganggap kalau cuma eh, menabung saja itu nggak masalah, ya. Tapi yang lebih kehati-hatian, menabung di bank konvensional juga ini termasuk hal yang harus dihindari. Kenapa? Karena seseorang ketika dia taken kontrak itu, dia menyetujui, ya, sistem yang diberlakukan di bank konvensional tersebut. Allah alam, itu lebih baik ditinggalkan, ya. Masih ada bank yang lain yang bisa kita manfaatkan, misalnya yang berunsur syariah seperti itu. Allah alam, ya. Sebagian orang menganggap bahwasanya kalau kita butuh kendaraan kredit datang ke bank konvensional dianggap biasa.
bagi orang yang hatinya bersih, ya dia nggak tenang, ya hatinya nggak tenang. Meskipun orang bilang itu baik, tetap hati ini tidak bisa berbohong. Ya, hal itu boleh, tapi hati ini, jiwa ini tidak bisa berbohong. Ini yang bisa dibahas di kesempatan sore hari ini berkaitan dengan masalah apa namanya, indikasi atau indikator kebajikan dan keburukan. Bisa kita ketahui dari jiwa kita sendiri. Ya, sekali lagi harus disertai dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih tahu mana amal-amal kebajikan, mana amal-amal keburukan yang harus kita hindari, ya, supaya lebih menguatkan apa yang terdapat di dalam indikasi diri kita. Ya, terkadang hati kita merasa ragu terhadap sebuah amalan, ternyata setelah kita tanyakan kepada yang berilmu, oh ternyata amal tersebut bukanlah sebuah amalan yang dosa misalnya, ya, karena faktor ketidaktahuan dari ilmu yang kita miliki seperti itu, ya. Bahkan sebaliknya ada yang kita anggap hal ini biasa, ya, hati kita tenang, tapi ketika ditanyakan kepada ahli ilmunya ternyata hal ini merupakan perkara yang berlawanan dengan syariat atau diharamkan oleh syariat seperti itu. Nah, sekali lagi tidak cukup hanya mengandalkan indikator yang ada di dalam diri kita, ya, tapi harus disertai dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan banyak bertanya kepada ahli ilmu, ya. Indikator dalam jiwa ini barometer tersendiri yang harus dibantu juga dengan apa namanya, ahli ilmunya, ya, yaitu dibantu dengan ilmu lain. Sama seperti gak cukup kita mengandalkan indikator yang ada di indikator mesin mobil, juga harus dibantu juga oleh orang yang paham terhadap masalah mesin seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa dibahas di kesempatan sore hari ini. Ada pertanyaan dari yang disampaikan, Bapak Ibu sekalian, silahkan. Ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya belum sempat membuat hasil evaluasi dari semenjak sebelum Ramadan sampai saat ini karena masih banyak eh, hal yang harus saya selesaikan. Jadi nggak sempat untuk bikin evaluasi ya. Mudah-mudahan nanti eh, sebelum akhir bulan ini sudah ada evaluasi untuk hadis-hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Pertemuan sebelumnya saya setiap pertemuan ada evaluasi, setiap pertemuan ada evaluasi. Sampai saat ini saya belum bisa buat hasil evaluasi karena hasil belajar karena saya apa namanya, masih ada kesibukan yang belum bisa saya tinggalkan, ya. Mudah-mudahan nanti di akhir bulan ini saya bisa berikan apa namanya, evaluasi dengan nilai, dengan soal-soal yang ringan, ya, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.